pagi ini kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita ibadah training biar kita rasakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau beribadah untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya.
kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah sekalipun kami di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap keluarga, setiap pribadi dilawat oleh Tuhan dan merasakan terus kasih dan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Engkau mempersatukan kami Tuhan, untuk kami memuji Engkau dengan penuh sukacita, untuk kami berdoa kepadamu, bahkan beri kami hati yang penuh kerinduan untuk kami mendengar firman-Mu, bagaikan Tuhan kehausan untuk menerima firman-Mu. Tuhan tolong kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Halo, pagi hari ini mari kita memuji Tuhan. Mari yang di rumah makin berdiri, kita memuji Tuhan lewat streaming ini, biar kita semangat pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi sungguh-sungguh. Satu suara kami nyatakan
pagi hari ini yang di rumah dimanapun berada, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, inilah telah memuji Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Marilah pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian lagi bersamamu. Mari kita berdiri. Haleluya. Biarlah kita pada pagi ini diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Kita mau nyembah Dia, kita mau berserahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya.
kami menyiapkan hati kami Tuhan. Oh, lewat streaming pada pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu boleh memberkati kami pada pagi ini Tuhan. Oh, kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami mau beribadah dan streaming ini, Kau tolong Tuhan setiap teman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala penyakit Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara kesusahan Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara petaka Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan melayani kami sebentar lagi. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba dengan heran Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati setiap kalimat-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Kau boleh pakai Tuhan, jadi berkat bagi kami, jadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jamah dia, pakai dia Tuhan. Berapa kami percaya Tuhan, kami akan hidup diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kami percaya Tuhan boleh menyertai kami, boleh memberi kami kekuatan Tuhan, boleh memberkati kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu pagi ini. Terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Haleluya. Mari semua berkata amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terjadi pada banyak peristiwa. Entah kita di saat susah, di saat senang, di saat menderita, di saat bahagia, dalam segala keadaan pemeliharaan Tuhan itu ada untuk kita. Tetapi hal yang penting adalah apakah kita bisa mempelajari dengan baik-baik arti pemeliharaan Tuhan atas kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui peristiwa pemeliharaan Tuhan atas Elia yang terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudaraku, kita mengerti dari peristiwa 1 Raja-Raja pasal 18 bahwa Elia baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran rohani yang luar biasa. Seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal. Dan Elia menang. Sukses yang sangat besar. Tetapi tahukah saudara bahwa sukses itu tidak berlangsung lama? Ada peristiwa lanjutannya. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita membaca kalimatnya seperti ini. 1 Raja-Raja pasal 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu." Maka ketakutanlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saya berhenti dulu sampai di situ, saudara-saudara. Ini bagian yang pertama. Tidak selalu, seperti tadi saya katakan bahwa kemenangan itu akan berlangsung terus. Ada waktunya saudara-saudara, di balik kemenangan itu ada peristiwa lain, termasuk yang dialami oleh Elia. Ada peristiwa lain ketika Isabel diberitahu oleh Ahab perihal bagaimana Elia melakukan peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap nabi-nabi Baal itu. Maka Isabel pun memberikan intimidasi. Ia menyampaikan sebuah pemberitahuan bahwa Elia pun akan mengalami nasib yang sama dalam waktu sesingkat-singkat. Dan saudara tahu, Elia sudah sangat letih secara rohani karena ia baru saja menyelesaikan pekerjaan besar. Ia tidak berpikir panjang, saudaraku. Segera ia berlari dan menyelamatkan diri. Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara-saudara,
bahwa ia menyeberang sampai melewati batas wilayah. Dia tinggalkan bujangnya di sana, lalu ia melanjutkan perjalanan seorang diri. Dalam ayatnya yang keempat, saudara-saudara, saya membaca untuk kita, kalimatnya berkata begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, di padang gurun itu, Elia mengungkapkan keinginannya. Di padang gurun itu, puncak dari rasa frustasinya diungkapkan. Dia berkata bahwa dia tidak terlalu baik bila dibanding dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi, ia mau mengakhiri hidupnya di situ. Ia berkata, lebih baik aku mati. Menyedihkan, saudara-saudara. Tapi lepas dari itu, kita akan melanjutkan dengan membaca ayat 5 dan 6 1 Raja-Raja 19. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudaraku, dalam keadaan frustasinya, ia tertidur. Dia berharap tidak usah bangun-bangun lagi, saudara. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa pemeliharaan Tuhan atas Elia itu justru masih berlangsung. Tuhan melalui seorang malaikatnya membangunkan Elia dan memberitahu, bangun, makan dan minumlah. Elia sadar bahwa di tempat itu ia tidak pernah membawa makanan. Di tempat itu ia tidak pernah menyediakan minuman. Tapi ketika malaikat itu memberitahu, ia makan dan minum. Sayangnya, saudara, kemudian ia berbaring lagi. Ia berharap itu bisa mengakhiri hidup. Tapi lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Elia. Ayat yang ke-7 menjelaskan seperti ini, saudara-saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudaraku, disinilah malaikat Tuhan baru menjelaskan. Seolah-olah Elia dibiarkan dari kesuksesan, mengalami intimidasi, melarikan diri, masuk ke dalam padang gurun, dibiarkan, saudara-saudara. Dan Elia merasa bahwa dia juga dibiarkan Tuhan. Tapi sebenarnya semua peristiwa itu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Justru di padang gurun itulah Tuhan memelihara dia. Di padang gurun itulah Tuhan menjaga dia. Tuhan mencukupi segala kebutuhan makan dan minumnya. Tetapi tahukah saudara, bahwa semua itu bukan sekedar sebuah peristiwa biasa. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk seorang Elia. Karena itu, dalam ayatnya yang ke-7 tadi, kita membaca malaikat Tuhan itu berkata dan mengungkapkan apa rencana Tuhan baginya. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudaraku, dengan kata lain, Tuhan ingin memberitahu masih ada tugas yang Tuhan berikan kepada Elia dan belum selesai. Masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Elia. Pemeliharaan Tuhan dimaksudkan supaya seluruh rencana Tuhan itu terrealisasi. Seluruh rencana Tuhan itu menjadi bagian yang tidak bisa dibatalkan bahkan oleh seorang Elia sekalipun. Jadi Elia harus tetap makan,
Elia harus tetap minum supaya perjalanan itu dapat dilanjut. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Kita mungkin mengeluh sama seperti Elia. Entah jenuh karena di rumah saja, entah jenuh karena situasinya sudah tidak menguntungkan lagi, entah bosan karena harus ada dan mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Komunikasi kita mungkin lancar, tapi secara fisikal tidak. Atau saudara-saudara yang berdagang, saudara-saudara yang berusaha, saudara-saudara yang bekerja, hari-hari ini menghadapi kelesuan ekonomi yang sangat besar. Saya beritahu saudara hari ini, kalau Tuhan masih memelihara kita, kalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa seperti ini, ketahuilah ada arti besar dari sebuah perencanaan Tuhan. Sebab setelah ini akan ada perjalanan panjang, akan ada perjalanan yang panjang untuk kita. Itu sebabnya malaikat berkata kepada Elia, makanlah, kalau tidak perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Seolah-olah waktu seperti ini, waktu dalam padang gurun, waktu dalam pergumulan, makanlah, minumlah sebanyak-banyaknya. Perkuat kehidupan rohanimu, perkuat kehidupan fisikmu, karena setelah ini ada perjalanan panjang yang sangat jauh. Saya baca ayat terakhir dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudaraku, Alkitab menjelaskan, karena kekuatan dari makanan dan minuman itu, Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam ke Bukit Horeb. Saudara-saudara, ini bukan sebuah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sepanjang 40 hari 40 malam Elia tidak makan dan tidak minum. Elia berjalan terus dan berjalan terus. Dan saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena dalam keadaan orang tidak makan dan tidak minum, dalam keadaan orang berpuasa, dia justru berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dan saya mau beritahu lagi yang kedua, ini perjalanan tidak biasa. Kenapa tidak biasa, saudara-saudara? Karena ini adalah perjalanan naik ke bukit, naik ke gunung. Dan saudara tahu, tidak ada perjalanan naik ke gunung itu rata. Tidak ada perjalanan naik ke gunung itu mulus-mulus. Itu perjalanan berbukit dan itu perjalanan nanjak. Dengan kata lain, saudaraku, dengan luar biasa Tuhan menjaga Elia. Dengan luar biasa Tuhan melindungi Elia supaya ia bisa naik ke atas, ke Bukit Horeb, ke gunung Tuhan. Tahukah saudara bahwa pemeliharaan Tuhan atas kita hari-hari ini untuk sebuah tujuan jangka panjang? Tuhan ingin kita mengerti, Tuhan ingin kita makan dan minum sekarang sebanyak-banyaknya, supaya ketika ledakan terjadi, pasca pandemi COVID-19 berakhir, akan terjadi sebuah perubahan besar. Dan itu adalah perjalanan panjang. Dan Tuhan ingin kita umatnya bersiap diri. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan atasnya. Beri mereka pengertian, beri mereka pemahaman, beri mereka makanan dan minuman yang secukupnya. Bahkan makanan minuman rohani lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Agar ketika waktunya tiba, agar ketika saatnya tiba, kami siap menerima perjalanan panjang karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami mau berdoa ya Bapa, buat segala kasih-Mu, penyertaan-Mu buat keluarga, tiap keluarga yang ada Tuhan. Di hari-hari ini ya Tuhan, kami merasakan bahwa kami tidak pernah sendiri Bapa. Karena kami percaya ada Yesus yang selalu ada dalam setiap rumah tangga kami. Ada Yesus yang selalu ada dalam setiap menaungi anak-anak kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Itulah yang menjadi kekuatan iman percaya kami Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, buat sidang jemaat-Mu yang ada di Sunter ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memberkati buat keluarga pastori yang ada, buat Bapak Nathan ya Tuhan, Ibu Maven, setiap ya Tuhan, pengurus-pengurus yang ada, baik pengurus pemuda remaja ya Tuhan, baik yang ada dalam setiap pelayanan ibadah Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Kami tahu setiap pelayanan-Mu jerih payah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Karena apa yang kami buat itu boleh menyenangkan hati Bapa. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau sangat dan senang dipuji ya Tuhan. Puji Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, buat ya Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam lingkungan ya Tuhan, yang ada di dalam rumah tangga mereka, baik tetangga-tetangga ya Bapa. Engkau juga menjaga anak-anak-Mu yang ada Tuhan, di dalam ya Tuhan perlindungan Engkau dari segala macam jenis penyakit apapun yang terjadi Tuhan. Engkau yang melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa, buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami banyak hal, banyak masalah-Mu ya Tuhan, yang menekan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan, bahkan Engkau mau campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka. Itulah yang menjadi doa dan kerinduan kami Bapa. Kami juga membawa ya Tuhan doa kami buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat bangsa negara kami ya Bapa. Engkau melindungi, menjaga Bapa buat pemerintahan yang ada, baik dari presiden, wakil presiden ya Bapak, para menteri, gubernur, dari bupati, camat, wali kota, semua bahkan tingkat yang terendah dari RT RW. Engkau berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang mengasihi Engkau. Karena setiap bangsa yang takut kepadamu, Engkau akan campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam bangsa kami Bapa. Engkau memberkati juga ya Tuhan buat para dokter, para medis yang ada, yang sudah bekerja keras ya Tuhan, membantu untuk proses penyembuhan buat anak-anak-Mu yang sakit, yang mengalami ya Tuhan Yesus virus corona. Kami percaya Engkau lingkupi, Engkau bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, agar mereka dijauhkan dari segala penyakit-penyakit itu ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat ya Tuhan setiap orang yang mengalami sakit ya Tuhan, Engkau nantiasa berikan kekuatan. Dan kami percaya kesembuhan yang dari Engkau boleh nyata buat setiap anak Tuhan yang berharap bersandar kepada Tuhan. Kami juga ya Tuhan membawa ya Yesus buat setiap ya Tuhan janda-janda fakir miskin yang ada, Engkau tetap berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka pengharapan hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga membawa ya Tuhan setiap ya Tuhan hamba-hamba Tuhan, baik di pelosok, di daerah-daerah yang ada Tuhan, Engkau mau menjaga mereka agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan mereka takut di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Bapa, karena kami yakin percaya pernyataan Tuhan sempurna terus di dalam setiap kehidupan orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini.